video kali ini akan ditampilkan simulasi konseling antara konselor dan klien. Kasus yang dibahas yaitu seorang mahasiswa yang merasa kelelahan membagi antara kegiatan kuliah dan kegiatan organisasinya. Kesibukan tersebut membuat tugas kuliah sering menumpuk dan menimbulkan kekhawatiran terhadap nilai akademiknya. Dengan Bapak dia betul silakan duduk di sana. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Makasih ya udah datang hari ini. Di sini kamu bisa cerita dengan santai aja. Anggap aja kita lagi ngobrol biasa. Semua yang kamu sampaikan juga akan dijaga kerahasiaannya. Jadi akhir-akhir ini apa yang sedang kamu rasakan? Akhir-akhir ini aku merasa kewalahan banget bagi waktu antara kuliah sama organisasi, Bu. Oh, kedengarannya kamu lagi merasa cukup kewalahan ya karena harus membagi waktu antara kuliah dan ikut organisasi itu. Iya, soalnya kegiatan organisasi itu lagi banyak banget akhir-akhir ini. Berarti jadwal organisasi kamu itu lagi cukup padat ya? Iya, hampir setiap hari ada kegiatan, kadang sampai malam juga pulangnya. Kalau kegiatannya sampai malam begitu, biasanya gimana sih dengan kegiatan kuliah atau tugas kamu itu? Biasanya aku sudah capek duluan. Akhirnya tugas aku jadi aku tunda deh. Jadi setelah kegiatan organisasi yang cukup melelahkan itu, kamu jadi kesulitan untuk langsung mengerjakan tugas kuliah? Iya, akhirnya tuh tugas kuliah aku malah makin numpuk. Waktu tugas mulai menumpuk kayak gitu, apa sih yang biasanya kamu rasakan? Aku jadi stres juga, soalnya takut gak bisa selesaiin semuanya tepat waktu. Jadi selain capek secara fisik, kamu juga merasa tertekan karena khawatir nggak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, apalagi kalau udah mendekati deadline. Kalau udah mendekati deadline itu, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya aku begadang buat mengerjain semuanya. Berarti kamu tetap berusaha menyelesaikan tugasnya walaupun harus begadang? Iya, tapi rasanya tuh berat banget. Kelihatannya situasi itu cukup melelahkan ya buat kamu. Iya, kadang aku sampai merasa capek banget. Selain rasa capek, apakah ada perasaan lain yang kamu rasakan? Aku juga mulai khawatir kalau sebenarnya nilai kuliah itu jelek. Jadi kamu merasa khawatir kalau kesibukan organisasi ini bisa mempengaruhi nilai kuliah kamu? Iya, itu yang bikin aku kepikiran. Kalau boleh tahu, sebenarnya kamu sendiri gimana sih melihat organisasi yang kamu ikuti ini? Apakah organisasi itu penting buat kamu? Sebenarnya organisasi itu penting banget sih. Aku juga senang ikut organisasi karena bisa belajar banyak hal dari situ. Jadi organisasi itu juga memberikan pengalaman yang berarti ya buat kamu? Iya, aku jadi dapat banyak teman dan pengalaman dari sana. Ya, oke, berarti organisasi itu memberikan hal positif dong buat kamu? Iya, makanya aku juga gak gampang buat ninggalin organisasi. Jadi di satu sisi kamu ingin tetap aktif di organisasi karena kamu merasa mendapat banyak manfaat dari sana. Iya, tapi di sisi lain tujuan kuliah aku harus tetap jalan. Berarti sekarang kamu sedang berusaha menyeimbangkan dua hal yang sama-sama penting buat kamu. Iya, tapi rasanya itu susah banget. Karena situasi ini, apakah pernah muncul pikiran untuk berhenti dari organisasi? Iya, aku sampai sempat berpikiran apa aku keluar organisasi aja ya. Kelihatannya kamu sedang berada di situasi yang cukup berat sampai muncul pikiran seperti itu. Iya, tapi sebenarnya itu aku pengen tetap masih di organisasi, Bu. Jadi sebenarnya kamu masih ingin tetap menjalani keduanya, baik kuliah maupun organisasi. Iya, tapi cuma aku belum tahu cara mengatur waktunya itu gimana. Kalau menurut kamu sendiri, apa yang biasanya paling membuat waktu kamu itu gak teratur? Mungkin aku lebih banyak sering menunda tugas. Jadi selain jadwal yang padat, kebiasaan menunda tugas juga membuat semuanya terasa semakin berat. Iya, benar juga. Kalau misalnya kamu mulai mengatur waktu atau membuat jadwal yang lebih teratur, menurut kamu apakah itu bisa membantu? Mungkin bisa sih, tapi aku belum benar-benar mencoba hal tersebut. Berarti sebenarnya ada kemungkinan ya untuk memperbaiki situasi ini, kamu mencoba mengatur waktu kamu dengan lebih baik. Iya, memang sepertinya harus
dari cerita kamu tadi, kelihatannya kamu sedang merasa kewalahan karena harus membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kegiatan organisasi yang cukup padat membuat kamu tuh merasa capek banget, sehingga tugas kuliah sering tertunda dan akhirnya menumpuk. Hal itu juga membuat kamu merasa stres dan khawatir nilai kuliah kamu akan menurun. Namun di sisi lain, organisasi juga penting buat kamu karena merasa mendapatkan banyak pengalaman dari sana. Jadi sekarang kamu sedang berusaha mencari cara agar kuliah dan organisasi bisa tetap berjalan secara seimbang. Di pertemuan berikutnya, kita bisa mencoba mencari strategi yang bisa membantu kamu mengatur waktu dengan lebih baik, supaya kamu tidak terlalu kewalahan menjalani keduanya. Menurut kamu gimana? Iya, kayaknya itu bisa membantu saya. Baik, terima kasih ya sudah mau berbagi cerita hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Dalam simulasi bangsa ini, masalah menggunakan